Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang masih tentang kalkulus 2, yaitu turunan fungsi trigonometri balikan atau trigonometri inverse ya. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang trigonometri balikan ya, atau kesamaan trigonometri balikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa dipahami dengan baik ya. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share, dan aktifkan juga tombol notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran matematika. Baik, kita langsung saja. Oke. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai 4 fungsi trigonometri balikan ya. Dan pada materi ini merupakan kelanjutan dari materi tersebut, di mana keempat fungsi trigonometri balikan itu kita akan coba untuk diturunkan atau didiferensialkan ya. Namun di sini saya awali atau saya asumsikan bahwa kita telah mengetahui turunan dari fungsi trigonometri ya, turunan fungsi trigonometri dasar, di mana turunan dari sinus X itu adalah cosinus X. Oh, ini lambangnya atau ininya pakai dx ya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan fx sama dengan sin X ya, kita bisa menggunakan lambang turunan itu dengan apa namanya, Y aksen ya, atau juga F aksen X ya, atau mungkin dy dx ya, atau juga mungkin menggunakan dx. Nah, saya menggunakan dx ini sesuai dengan apa namanya sumbernya ya, di buku kalkulusnya menggunakan dx. Jadi kita boleh menggunakan lambang-lambang yang lain, silahkan saja. Selanjutnya kita sudah memahami bahwa sinus x itu turunannya adalah cosinus x, kemudian turunan dari cosinus x itu adalah negatif sinus x, kemudian turunan dari tangan x adalah sekant kuadrat x, turunan dari kosekan X itu adalah negatif kosekan X kotangan X. Lalu turunan dari sekant X itu adalah sekant X tan X. Kemudian turunan dari kotangan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Dari mana apa turunan ini ya, silahkan nanti dibuka pada video sebelumnya ya. Saya sudah memaparkan beberapa dari turunan fungsi trigonometri pada kalkulus 1. Mungkin akan saya simpan di deskripsi nanti ya. Jadi saya asumsikan kita sudah mengetahui tentang ini. Kemudian kita langsung saja turunan fungsi balikan ya. Fungsi trigonometri balikan untuk yang pertama adalah Y sama dengan sinus X. Y sama dengan sinus inverse X ya. Ini yang pertama. Jadi Y sama dengan sinus inverse X ya. Maka turunannya atau dxy nya ya, dxy atau boleh ditulis dx dari sinus inverse X nya itu ternyata adalah 1 per akar dari 1 kurang X kuadrat. Untuk X nya di antara min 1 dan 1 ya. Jadi untuk yang pertama ini turunan dari sinus inverse X itu adalah 1 per akar 1 per 1 kurang X kuadrat. Kemudian yang kedua ya, turunan dari cosinus inverse X itu ternyata adalah min 1 dibagi akar 1 kurang X kuadrat ya. X nya di antara min 1 dan 1. Kemudian turunan dari tangan X itu, tangan inverse X itu adalah 1 per 1 tambah X kuadrat. Dan yang terakhir ada turunan dari sekant inverse X itu adalah 1 per harga mutlak X dikali akar X kuadrat dikurang 1, dengan catatan harga mutlaknya adalah lebih dari 1 ya. Baik, mungkin kita akan mencoba untuk membuktikan yang pertama dulu ya. Untuk yang pertama kita coba di sini sin X sin inverse X itu sama dengan 1 per akar 1 kurang X kuadrat ya. Untuk X nya lebih dari min 1 dan kurang dari
kurang dari 1. Baik, dari sini kita awali dengan pemisalan ya. Kita misalkan saja untuk untuk sinus inverse X itu kita misalkan Y itu adalah sinus inverse X ya, atau boleh dikatakan bahwa X itu adalah sinus Y. Nah, dari sini kita bisa coba menurunkannya ya. Kita turunkan ya, turunan dari X, kemudian kita turunkan juga sinus Y. Kita lihat bahwa turunan dari X itu adalah 1 ya, dan turunan dari sin Y, ingat ya, turunan sin Y terhadap X ini, turunan sin Y terhadap X itu adalah cos Y ya, sebagaimana di sini turunan sin itu adalah cos. Nah, tetapi karena dia diturunkan terhadap terhadap X, maka kita tulis lagi di sini adalah dxy-nya ya. Atau boleh ditulis di sini dy dx. Boleh ditulis seperti itu, boleh i aksen, atau silahkan bebas lah ya, lambang-lambang ya yang tadi. Nah, oke. Nah, berarti kalau saya tulis seperti ini ya, 1 sama dengan cos Y, di mana Y-nya adalah sin inverse X, sin inverse X. Oke. Nah, berarti ini dx dari Y-nya adalah sin inverse X. Nah, kita tinggal mengubah atau menguraikannya, mencari dx sin inverse X-nya. Saya tulis di sebelah sini. Maka dx dari sin inverse X itu sama dengan 1 per, nah ini kan, cos dari sin inverse X. Nah, kita sudah mendapatkan dx sin X ya. Saya tulis lagi, dx sin inverse X sama dengan 1 per, nah ingat kembali pada trigonometri balikan materi sebelumnya ya, bahwa cos sin inverse itu adalah akar ya, akar dari 1 dikurang X kuadrat. Nah, silahkan nanti dibuka atau dilihat lagi video sebelumnya ya, tentang cosinus, sinus inverse dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, nah sehingga kita mendapatkan rumus. Nah, yang pertama bahwa sinus inverse X itu turunannya adalah 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Di sini ada syarat. Syarat ini saya kira sudah paham semua ya, bahwa syarat ini menyatakan bahwa pembagi itu tidak boleh 0, atau di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka syarat ini dituliskan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk yang kedua. Oke, untuk yang kedua ya, ini yang keduanya ya. Yang kedua itu kita ingin membuktikan bahwa turunan dari cosinus inverse X itu sama dengan min 1 per akar 1 kurang X kuadrat ya, untuk X lebih dari min 1 kurang dari 1. Baik, saya kira sama seperti contoh yang pertama ya. Untuk contoh yang pertama kita misalkan saja, kita misalkan bahwa Y sama dengan cosinus inverse X ya, maka kita bisa menuliskan X sama dengan cosinus Y ya. Selanjutnya kita turunkan lagi ya, dx atau turunan dari X, kemudian kita turunkan juga sebelah kanannya turunan dari cosinus Y, ini 1, kemudian turunan dari cosinus, ingat turunan cosinus itu min sin Y dikali dxy ya. Nah, atau dari sini juga kita bisa langsung untuk mendapatkan dxy itu sama dengan 1 per min sin Y ya, tinggal kita merubah Y nya. Jadi dx dari Y, di mana Y nya adalah cosinus inverse X, dx dari cosinus inverse X sama dengan 1 per min sinus Y nya adalah cosinus inverse X.
Oke. Nah, sehingga min boleh diketengahkan atau dikeataskan juga boleh ya. Min 1 per, ingat sinus cosinus inverse itu sama ya seperti cosinus sinus inverse, yaitu akar dari 1 kurangi x kuadrat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dx cosinus inverse x, turunan dari cosinus inverse x itu, atau turunan dari inverse cos ya, boleh dikatakan begitu. Turunan dari inverse cos x sama dengan min 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Nah, boleh kita lihat di sini ya, kalau turunan dari cos itu min sin x. Nah, tapi kalau turunan dari inverse cosnya ya, inverse cos itu sama dengan min 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Oke, nah seperti itu. Kita coba lagi untuk yang ketiganya. Saya hapus dulu. Oke, untuk yang ketiga, dx dari tangen inverse x itu ternyata 1 per 1 tambah x kuadrat. Oke, nah ini juga sama ya, saya kira seperti seperti tadi. Nah, kita misalkan y-nya ya, misal y-nya sama dengan tangen inverse x ya, maka kita dapatkan x sama dengan tangen y. Nah, kemudian kita turunkan ya, tangennya ya, kita dapatkan 1 sama dengan ini turunan dari tangen ya. Kita lihat di sini turunan dari tangen adalah secant kuadrat x. Berarti kita dapatkan secant kuadrat y ya di sini. Secant kuadrat y dikali dxy. Berarti dxy sama dengan 1 per secant kuadrat y ya. Kita tinggal nanti mengganti y-nya dengan tangen inverse nya ya. Seperti itulah kira-kira. Kemudian nanti silahkan lanjutkan ya, ya. Kemudian saya ingin yang keempat itu dx dari secant inverse x itu sama dengan 1 per harga mutlak x akar x kuadrat kurang 1 ya, dimana harga mutlaknya itu harus lebih dari 1. Ini juga sama ya, sama seperti tadi. Kita misalkan saja y-nya adalah secant inverse x, maka x itu sama dengan secant y. Kita turunkan sama seperti biasa ya, dx dari x sama dengan dx dari secant y ya. Nah, dx dari x1 sama dengan dx dari secant. Nah, ini dx dari secant kita dapatkan secant x tan x ya. Secant y, kalau ini kan y berarti secant y tan y dx y ya. Berarti ya dxy sama dengan 1 per secant y tangen y. Kita tinggal merubah y-nya dengan dengan secant ya. Berarti 1, nah ini saya tulis dx dari secant inverse x itu sama dengan 1 per secant dari secant inverse x dikali tangen dari secant inverse x. Oke. Nah, dari sini mana ya? Ke sini sajalah. Cukup nggak ya? Oke. Nah, kita dapatkan sini saja, berarti sama dengan 1 per. Nah, kita lihat, kita ingat ya, secant inverse, nah, itu adalah x kan. Nah, ingat x berarti kita kalikan dengan akar. Ini ingat untuk tangen secant inverse pada video sebelumnya, tangen secant inverse itu adalah akar x kuadrat min 1. Nah, seperti itu. Nah, karena pembaginya tidak boleh 0, maka x itu pun tidak boleh negatif ya. Jadi kita
dapatkan 1 per dikasih harga mutlak X akar X kuadrat min 1 dengan catatan harga mutlaknya adalah lebih dari 1, seperti itu. Baik, seperti itu ya untuk turunan fungsi trigonometri. Kita coba beberapa contoh soal. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa soal ya. 2 soal ya di sini. Kita coba soal-soal bentuk lain ya, tetapi merujuk kepada turunan fungsi trigonometri balikan yang tadi. Oke, yang pertama, berapakah turunannya dari sinus inverse 3x kurang 1? Nah, kalau kita ingat tentang materi apa ya, turunan rantai ya. Nah, kita boleh menggunakan aturan turunan rantai ini dengan memisalkan ini adalah U ya, kemudian ini adalah Y ya. Jadi kalau kita misalkan U-nya itu sama dengan 3x kurang 1, maka menurut Leibniz turunan U terhadap X atau du dx sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita modifikasi lagi soalnya menjadi Y sama dengan ini ya. Y sama dengan sinus inverse U ya, karena sudah dirubah. U-nya adalah 3x kurang 1. Kemudian turunan Y terhadap U atau ditulis dy du itu sama dengan, nah ini ingat ya, berarti ini adalah turunan fungsi trigonometri balikan untuk sin. Kalau kita lihat pada slide sebelumnya bahwa sinus inverse x itu sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat ya, berarti sinus inverse u sama dengan 1 per akar 1 dikurang u kuadrat ya, seperti itu. Nah, kemudian ya di sini kita tinggal merubahnya menggunakan turunan rantai ya. Jadi dy dx sama dengan dy dx ya. Jadi tapi lewat dulu u. Jadi dy du kali du dx seperti itu. Oke, saya tulis di sini saja dy dx berarti sama dengan dy du-nya adalah 1 per akar 1 kurang u kuadrat ya, dikali du dx-nya adalah 3 ya, dikali 3 ya, berarti sama saja dengan 3 per akar 1 kurang u-nya boleh kita rubah lagi karena u-nya adalah 3x kurang 1, berarti 3x dikurang 1 dikuadratkan. Nah, seperti baik, selanjutnya kita coba yang nomor 2 ya. Nomor 2, berapakah turunan dari tangen inverse akar x tambah 1 ya, tambah 1 seperti itu. Kita lihat sama seperti tadi, kita misalkan saja, kita misalkan u-nya sama dengan akar ya, akar x tambah 1 atau boleh tulis sebagai x ditambah 1 pangkat setengah ya, seperti itu. Kemudian y-nya jelas tangen inverse akar x tambah 1. Kita selesaikan satu-satu, berarti turunan u terhadap x ya, berarti kita turunkan dengan cara langsung saja ya, berarti setengah dikali x tambah 1 pangkat min setengah kali turunan dari x tambah 1 ya. Ingat cara menurunkan seperti ini ya. Kemudian ya kita sederhanakan, kita dapatkan berarti 1 per 2 akar x tambah 1. Jadi ini adalah turunan du dx nya. Kemudian kita misalkan y nya juga tangen inverse ya, tangen inverse dari akar u. Ini sudah berubah jadi u, tangen inverse u. Oke, berarti dy du sama dengan, ingat lagi tangen inverse u, saya perlihatkan lagi ke atas. Nah, untuk tangen inverse x itu sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat. Berarti tangen inverse u turunannya adalah 1 per 1 ditambah u kuadrat ya. Nah, sehingga dy dx sama dengan dy du
dikali du dx. Ya, du nya kita tulis 1 per ini 1 tambah u kuadrat dikali du dx nya itu adalah 1 per 2 akar x tambah 1 ya. Kita sederhanakan 1 per 1 tambah u kuadrat, berarti karena u nya ini x ditambah 1 pangkat setengah ya dikuadratkan 1 per 2 akar x tambah 1. Nah, ini berarti 1 per 1 tambah x tambah 1 ya, kalau dikuadratkan x tambah 1 dikali 1 per 2 akar x ditambah 1 ya, berarti ini x tambah 2 berarti ya 1 per x tambah 2 kali 2 akar x tambah 1. Oke ya, cukup sampai di sini saja ya, tidak perlu diperpanjang lagi. Yang jelas konsepnya kita bisa memahami seperti itu. Selanjutnya, oke. Nah, di sini ada hal yang penting lagi, di mana konsep turunan fungsi trigonometri balikan yang tadi, turunan trigonometri balikan ini, dia akan mengakibatkan juga dapat dibuat rumus integral sebagai berikut, karena turunan dan integral itu saling saling berkebalikan gitu ya. Turunan ya untuk membuktikan turunan dengan integral, atau untuk membuktikan integral itu dengan turunan ya, saling berkebalikan seperti itu. Contohnya di sini yang pertama adalah jika, nah ini kan mengakibatkan seperti ini, jika turunan dari sinus inverse x itu sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat ya, maka kebalikannya berarti kalau kita integralkan ya seperti itu ya, maka integral dari 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx ya sinus inverse x. Nah, seperti itu ya kalau dibalikan. Berarti kita dapat di sini nomor 1, integral 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx itu sama dengan sinus inverse x ditambah c. Nah, untuk yang kedua pun sama. Kalau integral 1 per 1 tambah x kuadrat dx ya berarti tangen inverse x ditambah c. Ini untuk integral tak tentu ya. Untuk integral tentunya tinggal kita ubah-ubah saja. Lalu yang ketiga, integral 1 per x akar x kuadrat kurang 1 dx itu sama dengan secant inverse x. Oke, saya kira bisa dipahami ya, tinggal dibalikan saja dengan dari rumus turunan yang tadi. Oke, kita contohkan. Ini ada sebuah contoh soal integral tentu dari 1 per akar 1 kurang x kuadrat, batas bawahnya 0, batas atasnya setengah ya. Nah, dari sini sebetulnya bisa langsung saja bahwa integral dari 1 per 1 kurang x kuadrat ya langsung ya, ini sinus inverse x ya, ini sama dengan sinus inverse x, karena ini integral tentu berarti batas bawahnya 0, setengah, berarti kita tinggal memasukkan saja sinus inverse setengah dikurangi sinus inverse 0 ya. Berarti sinus inverse setengah, ingat sinus berapa yang akan menghasilkan setengah ya, jadi kalau misalkan y sama dengan sinus inverse setengah, berarti setengah itu adalah sinus y ya, katakanlah begitu. Sinus berapakah yang menghasilkan setengah ya, sinus 30 ya, sinus 30 atau V per 6. Jadi ini V per 6 dikurangi ya, sinus berapa yang menghasilkan 0 ya, sinus 0. Jadi jawabannya adalah V per 6 seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal ya, banyak bukan beberapa. Tapi saya coba beberapa saja ya, tidak semua. Kita coba merah sajalah. Ya, kita coba saja untuk yang pertama nih, y sama dengan cosinus kuadrat. Oke, kita coba yang pertama. Jangan merah deh, kuning aja.
tentukan dy dx ya, tentukan dy atau tentukan turunan dari ya, seperti itu kan. Y sama dengan kosinus kuadrat X kurang 2 ya. Kita cari turunannya dari soal ini ya. Kita misalkan saja ya, ini kita misalkannya sebagai U dan Y nya adalah ini ya, Y nya adalah kosinus kuadrat X kurang 2. Jadi kita misalkan U nya sama dengan X kurang 2, berarti du dx ini turunan berarti 1 ya. Kemudian Y nya sama dengan kosinus kuadrat kosinus kuadrat U ya. Nah, di sini kita bisa ada 2 kali lagi ya. Berarti U Y U, kita misalkan lagi. Misalkan yang kedua ya. Misal U sudah V lah. V itu adalah kosinus U. Berarti dV du itu sama dengan turunan cos min sin U ya. Lalu yang ketiga berarti Y sama dengan cos U untuk V, berarti V kuadrat ya. V kuadrat berarti dy dV sama dengan 2V. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 rantai ya. Aturan 3 rantai berarti saya tulis di sini saja dy dx sama dengan dy dx. Ini dx berarti kita lewat dulu dy dv ya, lalu dv du, lalu du dx. Oke, berarti dy dv nya di sini ada 2v, kemudian dv du nya adalah min sin u, kemudian du dx nya adalah 1. Nah, di sini kita tinggal rubah-rubah saja ya, min kita boleh masukkan ke depan seperti ini. 2v dimana v nya adalah cos u sin u ya. Kita rubah u nya berarti 2 kosinus u nya adalah x kurang 2 sin x kurang 2. Saya kira ini jawabannya untuk yang pertama ini. Kemudian ini samalah seperti itu ya. Kita coba yang agak berbeda, yang nomor pertama yang E ya. Kita coba yang E. Kita coba yang E berarti di sini kita cari turunan dari Y sama dengan sinus inverse X kuadrat. Nah, untuk sinus inverse X kuadrat ya sama seperti tadi, ini kita misalkan U, kemudian ini kita misalkan Y ya. Misalkan U nya sama dengan X kuadrat, maka du dx sama dengan 2x. Lalu kita misalkan juga Y nya sama dengan sinus inverse U, maka dy du sama dengan, nah ingat untuk sinus inverse itu sama dengan 1 per akar 1 kurang U kuadrat. Maka dy dx sama dengan dy du kali du dx, atau dy du nya 1 per akar 1 kurang U kuadrat dikali du dx nya adalah 2x ya. Jadi simpulannya jawabannya itu 2x akar 1 kurang U nya x kuadrat dikuadratkan ya. Berarti saya tulis saja x kuadrat dikuadratkan seperti ini, atau x pangkat 4 nah, seperti itu. Lalu kita coba lagi untuk yang nomor 2 nya. Ini integral seperti biasa ya. Coba yang berbedanya, ini juga integral seperti biasa. Coba yang ini, yang G ya. Coba kita buat yang G. Yang G itu adalah kita cari integral 1 per 1 tambah 4x kuadrat dx ya. Sama seperti tadi kita misalkan. Nah di sini sebetulnya kita harus pintar-pintar untuk memisalkan juga ya. Nah ini bisa kita ubah soalnya menjadi seperti ini, integral 1 per 1 tambah 2x dikuadratkan. Nah karena turunan dari 2x itu 2 ya, berarti di sini konstanta, jadi masih bisa kita pemisalannya menggunakan U sama dengan 2x.
Nah, pemisalannya U sama dengan 2X berarti DU sama dengan 2DX ya. Nah, yang kita cari adalah DX. Di sini berarti setengah DU sama dengan DX. Nah, nanti kita ubah DX-nya menjadi setengah DU. Kemudian soalnya akan berubah menjadi 1 DX itu 1 DX atau DX sama dengan setengah DU, atau saya tulis setengah DU dibagi 1 tambah 4x kuadrat U kuadrat, berarti kan karena U nya ada 2x, atau bisa saya tulis sebagai saya simpan di sini, saya depan ya, integral DU per 1 tambah U kuadrat. Nah, untuk yang ini kan kita harus ingat untuk pengintegralannya ya. Saya scroll ke atas dulu. DU per 1 tambah U kuadrat berarti integral ini yang kita gunakan ya. Jadi integral 1 per atau integral dx per 1 tambah x kuadrat itu tangen inverse x tambah c. Ya, berarti kalau 1 per 1 tambah U kuadrat DU ya tangen inverse U tambah C ya. Jadi sama dengan setengah dikali tangen inverse U tambah C ya. Nah, tangen inverse U tambah C berarti kita rubah saja setengah tangen inverse U nya kita rubah jadi 2x lagi ya, 2x ditambah C. Saya kira seperti ini jawabannya ya. Baik, untuk soal-soal selanjutnya silahkan, nah ini ada beberapa soal ya, silahkan dicoba-coba ya, dikerjakan secara mandiri ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya paparkan atau saya jelaskan di sini dapat dipahami. Silahkan saja nanti kalau sumber dibuka untuk bukunya kalkulus parsal ya, jilid 2. Di sana lengkap juga tentang soal-soalnya dan juga pembahasannya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga share video ini. Aktifkan juga tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran matematika. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.